adalah bagaimana membantu para generasi muda itu juga ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kembalikan lagi mereka untuk bisa mau membaca. Loh, sebenarnya itu masyarakat ini masih tetap suka membaca dan memberikan dukungan ya, dan itu sudah harus terus didukung, apalagi anggaran yang digelontorkan juga tidak besar. Kota Malang itu bangunan aja senilai kita sendiri, keuntungan sangat besar akan kembali ke bangsa kita. Seperti itu, seperti yang sampaikan Pak Tri tadi, ada hilirisasi ini kita sendiri, keuntungan sangat besar akan kembali ke bangsa kita. Seperti itu, seperti yang sampaikan Pak Tri tadi, ada hilirisasi ini, kita harus siap, kita harus mampu bagaimana cara Kalimaya Baskara. Oke, 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Wow, senang sekali Sphere Muda kali ini balik lagi barengan sama Sani Sphere Muda yang sudah kangen juga ya untuk berpodcast ria Sphere Muda. Kalau di episode perdana, episode pertama ini super duper seru sekali ya. Ada podcast KPU, Kalimaya Podcast Wasik. Dan kali ini hari Rabu tanggal 20 September Sphere Muda, Sani kembali lagi kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita ya Sphere Muda bersama dengan narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Komara selaku Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Malang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak Komara? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat juga ya Pak ya. Apalagi di tahun politik seperti ini Pak. Harus semangat yang berkobar-kobar. Baik, itu baru satu narasumber. Kalau di KPU ya, Kalimaya Podcast Wasik Sphere Muda, nggak lengkap kalau tidak ada narasumber yang kedua yang tidak kalah kerennya. Di sini ada Bapak Trio Agus Purwono selaku Sekretaris DPD PKS Kota Malang dan juga selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Malang. Selamat siang Pak Trio. Selamat siang Mbak. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak Trio? Alhamdulillah, lagi kurang sehat dikit. Waduh, semoga lekas membaik ya Pak Trio ya. Semoga sehat selalu Pak Komara juga. Apalagi memang ini ya cuaca di Kota Malang agak ekstrim anginnya. Nah kita akan langsung saja untuk masuk di segmen pertama. Jadi nantinya di Kalimaya Podcast Wasik ini Pak Komara dan juga Pak Trio akan ada 3 segmen. Dimana segmen yang pertama ini mendang-mending, karena memang kehidupan ini kalau tidak ada pilihan itu akan hambar ya Pak Trio dan juga Pak Komara. Jadi kita akan kasih beberapa pilihan, hanya 2 saja, tapi yang pastinya ini harus dipilih. Harus dipilih, tidak boleh golput ya begitu. Kemudian di segmen 2 nanti kita akan berbincang terkait yang lagi viral-viral begitu, karena memang setiap harinya kok selalu saja ada begitu yang viral-viral. Kemudian yang di segmen ketiga baru kita akan cooling down, akan ada segmen yang namanya adalah hati ke hati. Kita akan bersama-sama mencari tahu kira-kira program kerja unggulan apa sih dari partai bapak-bapak sekalian begitu. Nah, karena ya Sphere Muda dari tadi Sani sudah terlalu banyak ngobrol, kali ini Sani punya informasi nih buat kamu Sphere Muda. Buat demi menjadikan Indonesia yang maju, pastinya Pak Komara dan juga Pak Trio, kita tuh harus terus memperkuat perekonomian begitu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mewujudin perekonomian dan juga membuat Indonesia maju ini, dengan salah satunya ngedukung nih ya Sphere Muda pelaku usaha lokal dengan membeli produknya. Tapi di sisi lain namanya anak muda, apalagi generasi Z gitu Pak Komara dan juga Pak Trio, ini ada beberapa hal yang ngebikin kita semua itu tergiur buat beli barang-barang dari luar negeri yang mungkin ini beberapa alasannya seperti harganya yang lebih murah, kemudian kerasa kalau pakai brand luar negeri itu aku lebih keren begitu bapak-bapak sekalian. Jadi bingung deh ya kan, mau beli produk lokal atau luar. Nah kira-kira kalau menurut Pak Trio dan juga Pak Komara, mendingan mana sih Pak, produk lokal atau produk luar? Mungkin dari Bapak Komara duluan mungkin, silakan Pak Komara. Terima kasih. Demikian, kalau menurut saya sebagai
warga negara Indonesia ya. Tentu kita kalau mau membeli produk dari luar ataupun dalam negeri, karena kita harus mempertimbangkan beberapa sisi kebutuhan dan teknologi yang kita gunakan. Secara internal kita memang teknologi masih jauh dari luar ya. Tetapi kalau jika di produk-produksi dalam negeri itu kita sudah mumpuni, itu apa tidak salahnya kita harus membeli produk kita? Karena bagaimanapun juga itu akan kembali ke bangsa kita, ke diri kita, kembali ke untuk pemerintahan bisa menggerakkan segala usaha yang ada di Indonesia. Saya kan mungkin seperti itu kalau dari sisi kami ya, terutama kami kan di partai ini kan tersampaikan Indonesia sejahtera. Jadi sejahtera. Lebih menekan pada UMKM. Baik, jadi roda perekonomian ini akan balik lagi dari masyarakat ke masyarakat begitu. Jadi perlu sekali begitu ya Pak ya, dari Pak Komara untuk membeli produk lokal pastinya. Kita beralih ke Pak Trio. Kalau dari pandangan Pak Trio nih Pak, mendingan mana sih Pak, beli produk lokal atau luar aja? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat ya, bahwasanya kita memang ya harus menjadi masyarakat ataupun warga yang bisa mendukung kemajuan bangsa ini ya. Artinya ya kalau disuruh memilih ya akan lebih prioritas kita harus mengutamakan produk dalam negeri, karena produk dalam negeri itulah yang sesungguhnya bisa menjaga stabilitas ekonomi bangsa kita, dan nilai tambahnya juga kembalinya di internal. Walaupun demikian, ya beberapa produk yang mungkin kita masih belum menguasai, seperti kalau kita lihat kan banyak yang berbasis teknologi seperti telepon ataupun HP, kemudian televisi, kemudiannya barang-barang elektronik. Ya itu memang harus didorong supaya kemampuan bangsa ini pun nantinya tidak kalah. Contohnya kalau kita lihat kan yang saat ini mungkin sudah digagas, dan kalau kita lihat Pak Presiden Jokowi pun juga beberapa kali berkunjung seperti ke Pindad ya, Pindad yang produksi senjata ataupun kendaraan lapis baja seperti di Bandung kemarin. Artinya kan kita mampu sebenarnya kan gitu. Artinya inilah yang bisa menjaga agar kekuatan ekonomi kita ini tidak gampang rapuh ataupun tidak gampang diintervensi oleh asing. Kalau kita harus mengkampanyekan cintai produk lokal ya, dalam negeri, dan sebisa mungkin ya kita berusaha ya alih teknologi lah dari luar itu supaya bisa semuanya dikembangkan menjadi produksi dalam negeri gitu Pak. Baik, tadi sempat dibilang oleh Pak Trio kalau ada beberapa barang lokal yang memang sudah bisa diproduksi di negara kita tercinta, itu dianjurkan untuk beli aja, kecuali kayak smartphone tadi. Nah, kemudian solusi dari Pak Trio ini seperti apa untuk harapannya kan kita ke depannya bisa nih produksi smartphone sendiri, kebanggaan Indonesia begitu. Solusinya memang harus didukung oleh regulasi ya. Artinya harus hadir negara ini mendukung, istilahnya memberikan insentif kepada produsen lokal ya, yang memang mau mengembangkan produk-produk yang mungkin selama ini hanya bisa diperoleh dari luar kan begitu. Nah itu kan ada memang harus keinginan kuat ya dari semua stakeholder ya, dari pemerintah memberikan insentif, kemudian memberikan ya kemudahan-kemudahan. Kalau perlu mungkin di tahun pertama sampai tahun keberapa ya tidak ada dulu pemotongan terhadap pajak pada mereka, agar mereka memang bisa bersaing dan begitu. Nah insya Allah kalau bisa seperti itu ya saya pikir ya akan kita kemandirian ekonomi itu akan semakin kuat. Contohnya yang saat ini mungkin yang perlu untuk didukung terus kan hilirisasi tambang ya. Artinya produk-produk tambang itu kan tidak semua yang harus diambil dari lokasi-lokasi penambangan langsung dikirim, tapi harus dijadikan dulu produk setengah jadi ataupun bila perlu langsung jadi. Yang lagi ngehits kan itu yang rencana mau buat pabrik baterai ya, litium dan sebagainya. Karena kalau ini bisa ya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar sekali buat negara kita gitu.
Baik, itu solusi dari Pak Trio. Kalau dari Pak Komara seperti apa Pak? Apakah Pak Komara ini setuju dengan statementnya Pak Trio, di mana kita kasih nih insentif dari pemerintah untuk para pelaku-pelaku usaha begitu agar mau gencar? Karena kan kemarin kalau saya lihat beberapa kali ada ini ya, battle gagasan dari beberapa baca pres yang lagi rame itu Pak. Katanya dana pemerintah ini nggak cukup loh nanti kalau untuk apa ya, banyak hal, pokoknya dana pemerintah ini terbatas lah begitu. Silakan Pak Komara. Terima kasih. Selalu ada perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik, itu harus ada. Nah ini yang kadang-kadang yang perlu tidak hanya teknologi atau produksi yang kita sampaikan ke pengusaha, tetapi minded atau masyarakat ini harus kita siapkan berdua. Bagaimana? Karena apa? Masyarakat kita ini besar. Market dari luar lu berusaha masuk ke Indonesia. Lu sekarang kalau seandainya di Indonesia sendiri ada produksi Indonesia yang dipegang, yang dibeli oleh bangsa kita sendiri, keuntungan sangat besar akan kembali ke bangsa kita. Seperti itu. Seperti yang sampaikan Pak Tri tadi, ada hilirisasi ini. Kita harus siap. Kita harus mampu bagaimana cara kita supaya bangsa kita ini bisa bangkit dengan cara regulasi tadi yang harus kita tampilkan, kita munculkan. Jadi kita berusaha menghalangi produksi dari luar itu bisa jangan sampai masuk ke kita, tetapi kita tingkatkan. Tidak hanya misalkan yang jauh, ojo mlebu produknya wong Jopo, tetapi kita tidak mau memperbaiki yang di dalam Jopo doai. Stuck di situ aja ya Pak ya. Sehingga karena apa? Sekarang ini kan infonya kan semakin besar ke masyarakat ini. Mereka akan semakin tahu ini ulwe HP ini enggak ini ya. Kalau seandainya kita sendiri tidak bangkit ya opo. Benar. Maksudnya seperti itu. Jadi kita harus bangkit dulu, jangan cuman ojo masuk ini barang-barang dari luar negeri, tapi kita nggak mau naik level gitu ya, naik kelas ya di situ-situ saja. Ada tanggapan mungkin dari Pak Trio terkait opini dari atau pendapat dari Pak Komara? Cukup Pak. Cukup. Baik, luar biasa. Di sini agak vibes-nya benar-benar ini ya, santai begitu. Karena siang-siang juga di luar sudah panas begitu ya kan. Baik Pak Komara dan juga Pak Trio, saya ini sebenarnya juga penasaran sih, sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih Pak konsumsi produk lokal demi perekonomian suatu bangsa? Apakah memang suatu, kalau kasarannya lah, memangnya wajib ya Pak kita untuk beli produk lokal begitu? Dari Pak Komara silakan. Terima kasih. Ya dikatakan wajib ya mestinya harusnya ya. Karena kan kita ingin negara kita bangkit ya. Kita beli di produk dalam negeri, ini akan muncul pengusaha-pengusaha lokal semakin besar. Tidak hanya satu, mungkin dua, bahkan mungkin 1000. Apa yang didapat dari pemerintah? Pajak yang bisa diterima. Pajak ini akan kembali ke kita. Bentuknya ya macam-macam, mulai transportasi, macam-macam yang melancarkan usaha mereka seperti itu. Jadi kembali ke kita untuk pergerakan pemerintah, kesejahteraan kembali seperti itu. Jadi kalau secara langsung mungkin kita hanya menerima manfaatnya ya, tetapi secara tidak langsung pun banyak yang bisa kita terima dari sisi pengusahanya maupun dari masyarakatnya. Kalau kita dari luar kan kita hanya beli ke mereka, sudah kita tidak tahu. Seperti itu, kita hanya dapat pajaknya saja, tetapi setelah itu kita tidak tahu bagaimana. Teknologi kita tidak punya. Sedangkan kalau dengan produk dalam negeri, teknologi kita terima. Masyarakat mungkin yang jauh ya, seperti yang jauh kalau seperti sepeda motor misalkan gitu. Akhirnya kita bisa otek-otek sepeda motor dan dari dewi. Bahkan mungkin ada kesempatan bisa membuat sendiri lah seperti itu. Memunculkan teknologi atau inovasi dalam bangsa kita sendiri. Ini yang tidak langsung ya. Itu secara tidak langsungnya.
Jadi harapannya memang nantinya kita punya produk-produk lokal unggulan dari berbagai sektor, bukan hanya tentang makanan, bukan hanya food and beverage begitu ya Pak, bukan hanya kerajinan, tapi juga yang berbau-bau teknologi. Harus gitu. itu. Harus itu. Nah, kalau dari Pak Trio seperti apa Pak tanggapannya? Seberapa berpengaruhnya sih Pak konsumsi barang-barang lokal untuk Indonesia ini? Ya yang jelas kalau kita memang lebih banyak mengkonsumsi produk lokal atau dalam negeri, artinya kan kita memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita ya, itu yang menjadi produsen ataupun UMKM, industri, mereka bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan di dalam negeri. Bahkan kalau kita lihat sendiri, pemerintah pun kan di dalam kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa itu kan mensyaratkan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Artinya harus berapa persen TKDN-nya, yang menunjukkan bahwasanya keberpihakan pemerintah bahwa barang yang akan dipasok atau barang yang akan dipasang itu benar-benar komponen lokalnya bisa lebih tinggi, karena itu sebagai salah satu syarat agar kita bisa lebih banyak lagi menggunakan produk lokal ya daripada produk asing. Bahkan kalau memang produk asing itu terutama yang build up ya, yang tidak dirakit di dalam negeri kan, kalau dalam negeri biasanya kan tetap keuntungan di kita ya, misalnya merek masuk Samsung, ke kita sendiri kan gitu. itu kan produksinya kan juga banyak yang di Indonesia ya, artinya kan tetap terjadi perputaran di situ, mungkin hanya teknologinya yang mereka lebih unggul ya, artinya itu sudah terjadi. Toyota itu kan hitungannya komponennya itu lebih juga banyak di Indonesia. Nah, Dirakitnya di Indonesia begitu ya? iya, artinya mereka bukan barang build up impor yang langsung dari pabrik Langsung jadi begitu. tapi memang disari. Bahkan juga yang juga perlu itu bahwasanya agar produk-produk yang dari luar itu ya kalau memang memungkinkan dan bisa pemerintah laksanakan ya pajaknya dibuat tinggi gitu, sehingga ya memang lebih mengutamakan produk dalam negeri. Artinya pemerintah juga sebisa mungkin harus bisa memprotek ya, agar produk-produk dalam negeri ini tidak tergerus ya. Kalau dibiarkan memang kecenderungan masyarakat pasti kadang dia tidak melihat pada oh ini dalam lokal apa enggak, yang cari kan murah berkualitas ya gitu, sehingga seperti kita kalau jeruk, nah tapi kan buah-buahan sering tuh didatangkan dari Cina atau mana Cina, made in Cina gitu, bangga kalau tapi jeruk luar negeri. Jeruk kita pun sudah tidak kalah, artinya kan sudah ada teknologi yang baik ya, sehingga punya varietas yang bagus. Kalau kita lihat sekarang sudah banyak, hampir buah-buahan terutama kayak jeruk itu sudah banyak yang lokal gitu. Lokal yang jeruk keprok 55 batu, jeruk siam gitu. Nah ini yang memang semua komponen harus bersatu padu ya, artinya regulatornya juga jalan, kemudian masyarakatnya sebagai konsumen juga memahami ada gerakan cinta produk lokal, dan juga ya pemerintah juga bisa mensupport agar produk lokal itu bisa terus berkembang gitu, nggak malah mati gitu Pak. Nggak malah mati. Jadi pemerintah harapannya ini bisa mensupport terus ya pelaku-pelaku UMKM begitu, agar tidak tergerus tadi produk-produk lokal Indonesia. Dan Sani juga punya ya beberapa alasan sebagai Buddha kenapa sih kita harus pakai produk lokal, karena pastinya ini nggak ada suatu kegiatan yang tidak beralasan begitu Pak Trio dan juga Pak Komara. Jadi yang pertama sebagai Buddha, dengan kamu membeli produk lokal ini bisa menambah devisa, pastinya memajukan perekonomian bangsa, membantu produk lokal juga jadi makin terkenal. Kemudian juga kamu pastinya juga turut mendukung gitu, mengembangkan UMKM lokal, dan juga bisa membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan itu. Jadi banyak banget ya untuk benefitnya sebagai muda. Nah kali ini yang mau Sani tanyakan adalah banyak sekali Pak sekarang produk-produk luar negeri yang benar-benar sangat gampang gitu untuk kita akses lewat e-commerce, terus yang lagi ramai juga lewat TikTok Shop begitu. Banyak orang yang bilang beli produk-produk di sana dari luar negeri itu jauh lebih murah begitu daripada produk dalam negeri. Nah, terus gimana sih Pak kira-kira caranya untuk menekan konsumsi produk luar yang lebih murah dan katanya sih lebih keren begitu? Dari Pak Trio silakan. Iya. Ya
harus ada regulasi yang kuat ya, Mbak. Artinya juga jangan sampai produk-produk lokal tuh kalah bersaing dengan luar, apalagi kalau produk luarnya itu masuknya juga tidak melalui jalur yang resmi gitu ya, sehingga bisa jadi dia juga tidak membayar pajak, kemudian memotong jalur distribusi kan gitu, karena kita tetap harus melindungi pelaku UMKM kita gitu. Contohnya yang mungkin sekarang lagi dikaji itu adalah TikTok live streaming sales ya, dan juga di IG ya, yang seolah-olah memang murah sekali ya kan gitu. Padahal bisa jadi ya murahnya itu akhirnya tidak ada pajaknya atau memotong distribusi, yang kasihan para pedagang-pedagang kita gitu. Makanya kalau kita telusuri, seperti saya pernah ke Jakarta, banyak dulu pasar yang dulu menjadi kebanggaan warga Indonesia ya, seperti Mangga 2, Tanah Abang, itu sepi sekarang. Iya. Sepi gitu, karena ya terlepas ada kecenderungan memang masyarakat kita, terutama generasi muda yang memanfaatkan teknologi, tapi ya itu tadi, pemerintah juga harus hadir. Kalau ini sudah membahayakan, artinya terjadi ketidakseimbangan antara pelaku ekonomi yang lokal dengan cara yang seperti itu, ya pemerintah harus membuat satu regulasi gitu, yang itu tetap bisa melindungi. Karena kalau enggak, nanti ya akan banyak lagi pengangguran, akan banyak lagi masyarakat yang mungkin akhirnya tidak bisa bekerja kan gitu. Karena di beberapa negara pun sudah ada aturan yang ketat ya, agar tidak boleh dibarengkan sosmed dengan live streaming penjualan gitu, seperti di Cina, di Amerika, karena mereka mengetahui dampaknya itu yang sangat luar biasa. Benar, produknya jadi murah sekali, sehingga akhirnya ya orang langsung membeli situ tanpa bisa pedagang lokal itu berdaya. Ini kan juga jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu. Luar biasa. Bagaimana kalau dari Pak Komara, sepakat dengan Pak Trio atau seperti apa Pak? Saya sepakat ya. Dalam arti begini, apa yang disampaikan Pak Trio betul ya. Saya hanya menambahkan sebenarnya. Jadi begini, ini kan teknologi ya, untuk pakai live macam-macam, pakai TikTok, itu kan sistem teknologi. Sebenarnya masyarakat itu tidak paham. Di situ ada harga pokok mereka ya. Padahal setelah kita terima itu kita kena cas untuk transport, kan mesti gitu ya. Iya, ada kalau transportation fee gitu. Ya kan mesti ada. Nah, ini kalau kita kalkulasi mahal, karena kiriman satu dengan kiriman bal-balan ini kan sama. Oh iya beda kiloannya biasanya Pak. Mereka akan lebih murah dengan jumlah besar. Iya. Lah ini yang kadang-kadang masyarakat tidak paham, bahwa mereka ini sebenarnya jatuhnya sama mahal malah. Kalau menurut saya ya, memang di dalam harga pokok yang ditampilkan murah, misalkan untuk mic misalkan gini ya, mic ini di situ tertulis 50.000 misalkan gitu, murah. Kalau di tempat kita ini 100.000 misalkan di toko gini. Tapi begitu barang itu kita minta, kita kirim, dikirim ke tempat kita, kena cas untuk ini, jatuhnya sama, hampir 100.000 sama. Seperti itu. Sehingga sebenarnya yang perlu kita pahamkan ke masyarakat, seperti Pak Tri tadi sampaikan, regulasi ini betul-betul harus kita pahamkan, harus kita tetap terapkan. Jadi yang tahu bagaimana cara mengelola, mengatur dengan masyarakat, bukan masyarakat, pemerintah dengan perwakilan seperti Pak Tri yang ada sekarang ini, sistem pemerintahan yang ada di perdagangan, bagaimana baiknya supaya masyarakat ini kebutuhannya tercapai tetapi tidak terbohongi. Kasarnya saya ini bukan membohong ya, dalam arti bukan masalah bohong, tetapi kata murah tapi harga mahal ini termanipulasi. Iya. Seperti itu. Jadi ini yang harus pemerintah hadir, harus ada. Karena masyarakat untuk menyadarkan masyarakat. Masyarakatnya harus ada, jadi terima jadi, karena apa? Masyarakat tidak akan berpikiran ya opo ini enggak tahu. Seperti itu. Teknologi bagaimana ya enggak tahu. Ya dia cuma pakai, enak ya wis. Kuat ini bahannya ya wis. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahamkan, bahwa di dalam usaha itu kan, dalam pemerintahan kan harus ada pemerintah datang
yang satu pengusaha ini harus paham masalah teknologi dan seterusnya, masyarakat ini harus siap menerima. Nah, tiga ini yang berpengaruh dalam suatu bentuk usaha yang bagaimana sistem pemerintah harus hadir. Butuh campur tangan pemerintah di situ untuk menyadarkan para masyarakat. Jadi untuk kamu sebagai muda yang hobi belanja online ngerasa kayak wah aku makin hemat, tidak akan rungkat. Sadarlah sebagai muda karena semua itu sama lah konsepnya dengan diskon ya Pak ya. Kadang kan diskon tulisannya diskon 50%, padahal memang harga awalnya segitu sebenarnya. Aduh luar biasa. Jadi memang kembali lagi kepada pilihan gitu ya. Kalau kita sudah sadar, kadang memang untuk belanja online sendiri ya bapak-bapak sekalian itu kadang ada transportation fee sendiri, kemudian platform fee, kemudian belum untuk isi saldo itu biasanya akan ada charge juga ya. Kalau dihitung-hitung lumayan juga ya untuk menabung ya. Baik, kalau kita ngobrolin soal produk lokal tercinta yang selalu kita unggul-unggulkan, yang selalu kita bangga-banggakan, ini biasanya akan erat kaitannya begitu Pak Komara dan juga Pak Tri dengan yang namanya ekonomi kreatif. Nah, kalau untuk kita bicara saja di wilayah Malang Raya begitu, solusi yang kira-kira tepat untuk memaksimalkan ekonomi kreatif di sekitar kita ini seperti apa? Silakan Pak. Atri dulu aja. Monggo. Karena yang tahu persis ini fenomenanya seperti apa ya. Monggo Pak, silakan. Ekonomi kreatif itu memang suatu sentuhan yang diberikan untuk menambah nilai ekonomi pada suatu produk ya, atau pada pemanfaatan juga teknologi di dalam setiap proses dibuatnya suatu produk ya, sehingga mempunyai nilai tambah yang bagus ya, kemudian ya, harapannya bisa bersaing di tingkat pasar ya. Dan Kota Malang sebenarnya sudah dibangun ya, kita punya gedung MCC Malang Creative Center yang di situ memang sebagai tempat inkubasi ya, 16 subsektor ekonomi kreatif ya. Harapannya itu bisa menjadi tempat sekolahnya ya para pelaku-pelaku bisnis seperti startup agar dia bisa terus berkembang karena difasilitasi oleh pemerintah. Nah ini memang pemerintah harus hadir dan memberikan dukungan ya, dan itu sudah harus terus didukung, apalagi anggaran yang dikeluarkan juga tidak besar. Kota Malang itu bangunan aja senilai 120-an M, kemudian operasional tiap bulan sebesar 6 M ya, yang harapannya bisa digunakan. Jadi harus dimaksimalkan sebaik mungkin ya, agar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif di Malang ini terus, terutama yang sangat terkenal ya di Malang itu kan masalah ini produsen game ya. Banyak masyarakat Malang itu yang punya keahlian di situ gitu. Memang nggak kelihatan secara kasat mata ya, terselubung begitu ya Pak ya. Produksi game ya kan, kemudian aplikasi, kemudian ya yang startup itu. Nah itu terus harus kita dorong kan. Kalau produk-produk yang lain seperti kriya, makanan ya juga terus harus diberikan. Dan ini yang kami pun ya kalau dari PKS itu sangat konsen, bahkan ibaratnya kami yang ada di fraksi PKS itu menyisihkan anggarannya ya di dalam kegiatan pokok-pokok pikiran kami itu untuk melakukan pembinaan, pendampingan UMKM gitu. Dan salah satunya ya berkaitan dengan ekonomi kreatif. Harapannya apa? Ya harapannya muncul banyak para pelaku ekonomi kreatif ya, yang tidak hanya secara konvensional tapi dia sudah modern, ada nilai tambah di dalam setiap produk yang dia hasilkan, seperti itu Pak. Biar ada keunikan tersendiri gitu dari produk mereka masing-masing ya Pak ya. Luar biasa. Silakan dari Pak Komara, bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi seperti yang tadi ya, ekonomi kreatif ini kan memang keterkaitan dengan produk dan cara market yang model sekarang. Ya, kekinian loh gitu ya Pak ya. Baik itu yang bentuk produk asli ataupun bentuk wisata macam-macam ini kan kita munculkan dalam paragraf ini ya, ekonomi kreatif sekarang ini. Nah ini memang betul-betul sekarang ini harus kita galakkan betul. Kami di Partai Perindo kan sudah ada menteri kita yang duduk di sana. Itu kita upayakan karena bagaimanapun juga ini salah satu pendongkrak ekonomi kita.
membangkitkan mereka-mereka yang muda untuk berkreasi, baik itu secara market ataupun produk yang sudah mereka hasilkan. Bagaimana mereka mengembangkan, bagaimana mereka menjual atau market, sistem marketnya dan seterusnya. Ini betul-betul harus kita kawal, seperti itu. Baik, jadi harus ada satu wadah yang mendorong para pemuda-pemuda ini untuk terus berpikir kreatif, mengeluarkan produk-produk yang unik, yang out of the box, agar nilai jualnya juga bisa semakin tinggi lagi, begitu. Baik, sebagai muda, itu tadi baru segmen pertama ya, kita ngomongin soal produk lokal dan juga luar. Tapi tahu nggak sih sebagai muda, kalau ada brand-brand lokal Indonesia yang sudah terkenal Pak di luar negeri? Siapa sih yang nggak tahu Indomie? Nah, Indomie ini bukan hanya ada di negara-negara Asia aja sebagai moda, tapi juga ada di beberapa negara lain kayak di Eropa, Amerika, Australia, dan pokoknya udah diekspor lebih dari 80 negara di dunia. Kemudian juga Eiger, ini brand peralatan untuk berpetualang ya, hiking, naik gunung begitu. Ini juga sudah tersebar di beberapa negara Asia. Kemudian ini yang Sani menarik sekali adalah tolak angin, Pak. Tolak angin ini ternyata juga sudah mendunia. Jadi untuk kamu nih sebagai muda yang biasanya masuk angin, terus abis itu minum tolak angin, berbanggalah kamu semua ya. Karena ini juga benar-benar laris manis banget di Australia, Amerika, Belanda, Hong Kong, dan beberapa negara-negara lain. Buat kamu yang ngakunya anak-anak kekinian tapi nggak tahu yang viral-viral, aduh kayaknya masih belum bisa disebut sebagai anak kekinian sebagai muda. Kali ini ada yang lagi viral. Masih ingat nggak sih info yang sempat viralnya udah beberapa waktu yang lalu sih, soal aktivitas thrifting gitu. Thrifting pakaian bekas impor yang dinilai ini ternyata punya banyak dampak negatif gitu. Mulai dari masalah lingkungan lah, ngerugiin pendapatan negara lah gitu. Dan statement ini tuh ternyata ya sebagai udah langsung disampaikan sama Menteri Koperasi dan juga UKM atau Menkop UKM Teten Mas Duki soal thrifting. Padahal thrifting ini sendiri dari tahun kemarin sampai sekarang itu tuh sedang banyak digandrungi sama banyak orang begitu. Apalagi juga dirasa mungkin ada banyak benefitnya selain lebih murah, terus juga branded mungkin begitu. Nah, kalau menurut bapak-bapak sekalian, Pak Komara dan juga Pak Tri, gimana sih Pak pendapat bapak-bapak soal thrifting atau belanja baju bekas yang dianggap ini katanya merugikan negara begitu? Dari Pak Komara. Oke, terima kasih. Dari sisi negaranya dulu kita sampaikan dulu bahwa memang namanya barang-barang thrifting itu kan maksudnya ilegal, bukan peraturan pemerintah sudah disebutkan kalau kita itu tidak mengimpor. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 M 2015 ya Pak? Nah, betul. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Itu memang kita kan sudah tidak boleh untuk mengimpor barang-barang tersebut. Yang menjadi permasalahannya bahwa barang-barang tersebut yang dari luar itu seakan-akan barang itu adalah barang buangan ya, yang dibuang ke Indonesia. Lah, problemnya pertama adalah pajak negara tidak ada. Yang kedua, dari sisi yang seperti disampaikan oleh di media-media, bahwa dari sisi kesehatan itu berpengaruh. Mungkin ada penyakit yang dibawa atau apa atau bagaimana. Nah, kembali ke bangsa kita seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa warga kita ini terbiasa dengan kadang-kadang seneng barang dari luar, murah, ya, kelihatannya seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi, murah, iya. Tetapi apakah barang tersebut betul-betul face terhadap kita, sehat terhadap kita? Terus bagaimana dengan negara kita? Bagaimana dengan bangsanya dewi yang usahanya sama? Iya. Ini kan yang kadang-kadang tidak dipahami oleh bangsa kita, warga kita. Nah, ini yang harus betul-betul kita giatkan, bahwa itu pertama adalah ilegal, kasarnya seperti itu. Itu harus betul-betul kita sampaikan. Itu ilegal, itu enggak ono, pajaknya negara enggak perlu. Belum lagi nanti, saya misalkan
ada penyakit yang dibawa atau apa, kita tidak tahu. Kan seperti itu. Terus belum lagi nanti kalau kamu beli itu pakaian-pakaian yang ada di pengusaha-pengusaha pakaian yang ada di Indonesia, bagaimana? Misalkan itu yang duit dulu ke awakmu, misalkan dulurmu, misalkan. Terus masyarakat ada yang banyak beli itu bangkrut itu ya opo, misalkan seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita masih belum paham, sehingga kita masyarakat itu agak praktis ya. Iya benar. Negara itu mikir secara umumnya. Iya, secara general gitu. Iya. Lah masyarakat kita praktis supaya nompo wis ngene lho, kebijakanmu weno nang masyarakat itu supaya masyarakat yang aman ya opo kasarnya. Iya. Terus barang yang dipakai itu misalkan berteknologi ya teknologi sing bener, sing apik, misalkan seperti itu. Jadi ini yang harus betul-betul kita kendalikan, kita kelola. Baik, jadi ternyata ada banyak ya dampak-dampak yang sebenarnya kita tidak tahu gitu sebagai muda terkait thrifting, karena memang sedang marak sekali Pak untuk thrifting ini begitu. Ada juga beberapa kalau dilihat di media sosial ada orang-orang yang bikin vlog ketika thrifting juga gitu, seolah-olah ini jadi satu hal yang ya sudah aman-aman saja begitu. Kalau dari Pak Tri melihat fenomena thrifting yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau memang merugikan para pelaku usaha garmen ya tekstil, ya pemerintah harus tegas berani, karena faktanya memang banyak yang menjerit ya, karena pasti selisih ya, adanya harganya pasti jauh. Makanya pemerintah tuh harus hadir melindungi para pelaku usaha yang ada di Indonesia, sehingga aturannya itu memang harus ditegakkan secara tegas. Sepertinya aturan tentang pelarangan thrifting sudah ada, bahkan terakhir itu sampai Pak Jokowi apa langsung itu yang menyidak ya satu tempat, yang tempat ini itu yang ibaratnya harus ditutup, dan ini harus dipahamkan juga ke masyarakat, terutama yang para pelaku usaha, karena secara tidak langsung nanti lama-lama produk-produk ini, semua produk garmen kita, produk kain kita itu akan diisi oleh produk-produk pakaian besar dari luar. Kalau seperti ini kan malah jadi nggak bagus ya gitu. Nah, ini yang harus pemerintah harus hadir ya, memberikan regulasi yang baik, mensosialisasikan kepada masyarakat ya, memahami, mengedukasi bahwasanya hal tersebut akan merugikan keuangan negara gitu, karena itu tadi kebanyakan thrifting ilegal ya gitu. Baik, itu terkait thrifting ya sebagai muda, di mana ternyata ini memang lagi-lagi yang seperti Sani bilang sebenarnya sudah dilarang dari tahun 2015 karena sudah ada peraturan dari Menteri Perdagangan begitu. Nah, tapi pertanyaannya Pak, ini peraturan sudah ada dari tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Tapi kenapa baru-baru ini pemerintah menindak dengan tegas dikala thrifting ini memang bisa dibilang lagi hype-hype-nya begitu. Nah, dari Pak Tri mungkin. Ya itu, pemerintah pun juga harus tegas ya di dalam melaksanakan peraturan yang sudah dia buat, karena memang niatnya melindungi pelaku usaha dalam negeri. Gitu. Bayangkan mungkin kalau produk baru harga 20.000 dengan mungkin kualitas nggak jauh beda atau sedikit turun, tapi yang thrifting 10.000, pasti konsumen melihatnya tidak melihat ini produk dalam negeri apa enggak, yang dilihat bagus, murah situ. Nah, tapi yang begini ini kan juga secara jangka panjang ya pemerintah juga tidak bisa membiarkan, karena terakhir juga kita lihat banyak perusahaan garmen itu yang kolaps gitu, kolaps karena ya itu tadi barangnya banyak yang nggak laku ya garmennya ya, karena kebanyakan masyarakatnya membeli produk pakaian bekas kan gitu. Nah ini kan akan jadi masalah gitu. Padahal dulu kita sangat terkenal ya, perusahaan-perusahaan garmen kita besar untuk ekspor, bahkan yang seperti yang di Solo itu yang Sritex itu terus sudah mulai kolaps, terus di Bandung. Nah itu kan jangan sampai seperti itu gitu, supaya pemerintah bisa mengawal agar para pelaku usaha itu terlindungi dan ya
benar-benar bisa memberdayakan ekonomi lokal gitu. Baik, ternyata sungguh luar biasa loh ya dampak dari thrifting. Bukan hanya dari segi kesehatan yang seperti dibilang oleh Pak Komara tadi, itu benar-benar sehat, nggak bekas terkena penyakit apalah segala macam kita juga nggak tahu. Tapi juga bisa membuat para pekerja di garmen contohnya ini kehilangan pekerjaan mereka karena perusahaannya kolaps. Nah, ini yang juga wajib Sani tanyakan. Kita melihat saat ini banyak sekali pebisnis thrift shop begitu, toko-toko yang menjual pakaian-pakaian bekas. Nah, nantinya jika memang pemerintah akan semakin tegas lagi untuk melarang adanya toko-toko ini. Nantinya seperti apa Pak solusi yang bisa diberikan mungkin oleh pemerintah untuk para pedagang-pedagang ini dari Pak Komara, silakan. yang repot ini. Iya. Uang boleh usaha, tapi mereka juga harus berpikir kan seperti itu. Kalau misalkan usaha-usaha yang model seperti itu merugikan, dan untuk keuntungan pribadi ya. Jadi harapan saya jelas harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Bentuk apapun bentuk tindakannya. Jadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus betul-betul dijalankan secara pasti. Karena bagaimanapun namanya kebijakan itu untuk menjaga bangsa, untuk menjaga warga, termasuk tenaga kerja yang sampaikan Pak Tri, dengan tadi sampaikan seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan dari kebijakan itu terus bagaimana solusinya? Ini memang harus dipikirkan juga, harus ada. Bentuknya saya juga belum bisa berpikir bagaimana ini karena ini kan produk keluar yang bukan dalam bentuk produk baru ya. Kalau di pemerintahan misalkan ada produk baru, kalau di dalam Indonesia sudah bisa produk sendiri, mereka kan tidak mau mengambil, kan seperti itu. Nah ini produk yang kebetulan yang tidak sah lah kasar yang dikirim masuk ilegal begitu ya Pak ya, benar-benar seperti itu, sehingga mereka jualan pun jualan ilegal kan gitu. Ini yang memang harus ditindak tegas dalam arti seperti itu, dan ada pemahaman awal bahwa itu memang tidak bisa kalau kamu berjualan seperti ini. Sama kalau kita berjualan narkoba kan juga sama, kita harus nutup seperti itu kegiatan itu. Nah, saya kira mungkin seperti itu. Masalah nanti dialihkan bagaimana nanti kebijakan pemerintah, antisipasinya bagaimana agar mereka ini tidak putus dalam berusaha. Saya kira mungkin itu. Jadi masih ada secerca harapan. Karena kita kalau ngomongin bisnis memang sudah ada banyak sekali bisnis ya di lain thrifting yang bisa dibilang ini memang bukan bisa dibilang ya memang ilegal begitu, dilarang oleh pemerintah. Kalau dari Pak Tri sendiri mungkin ada solusi ala Pak Tri gitu? Artinya ini butuh ketegasan pemerintah ya, karena kan sudah ada peraturan Menteri Perdagangan yang melarang sehingga memang dilihat ini merugikan. Ya tinggal implementasinya yang kita tunggu, karena itu seperti itu penjualannya ya melalui online shop, thrift shop itu pasti murah-murah memang. Cuman akhirnya produk dalam negeri kita yang baru-baru akhirnya KO gitu. Nah kan jangan sampai seperti itu, karena akan lucu kalau nanti ternyata semua baju kita itu merupakan baju bekas ya kan, yang karena orang lihatnya murah, yang itu didatangkan dari luar dan gitu. Jangan sampai kan seperti itu. Nah itu kita meminta seperti itu, termasuk melakukan edukasi kan, pembinaan, kemudian sosialisasi ke masyarakat bahwasanya hindari atau jangan beli produk yang berasal dari ya thrift itu atau baju bekas gitu Pak. Baik, berarti kalau saya mengambil kesimpulan alangkah lebih baiknya kita balik lagi ke zaman dulu di mana stigma masyarakat masih melihat kalau thrifting itu bahasa kasarnya memalukan begitu. Karena dulu kalau saya dilihat sebelum memang thrifting ini hype sampai kalangan selebgram pun juga melakukan itu, kadang orang untuk membeli baju bekas itu biasanya akan sangat menutup-nutupi begitu ya Pak.
Jadi alangkah lebihnya kalau kita kembali ke zaman dulu seperti itu. Beli baju baru, alhamdulillah untuk dipakai di hari raya saja. Baik, dulu memang tapi saya seperti itu ketika dulu kecil ya Pak ya. Jadi beli baju baru ini setiap mau lebaran begitu. Alangkah indahnya kalau budaya kita kembali ke sana, dan pastinya juga untuk pengusaha-pengusaha ini bisa kembali bangkit. Nah, Sebagai Muda, kalau tadi kita ngomongin soal thrifting baju bekas, ini Sani jadi keinget ya Sebagai Muda kalau ada pasar loak terbaik sedunia loh Pak. Iya, ini di Amerika Serikat. Ada 3 di sini yang sudah Sani catat ya. Ada Brimfield Outdoor Antiques Show Sebagai Muda. Kalau dilihat dari judulnya, ini benar-benar pasar loak terbesar di Amerika. Ada sekitar 4.000 penjual di sana yang ngejual barang-barang antik. Dari judulnya saja sudah antique show gitu. Nah, jadi ngejual barang-barang antik. Kemudian juga ada Rose Bowl Flea Market Sebagai Muda. Di sini juga sudah ada pasarnya dari 40 tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan kamu nanti ke sana nih Sebagai Muda, amin-amin ya, jangan lupa untuk harus pinter nawar-nawar. Masa iya barang bekas jadi lebih mahal daripada barang yang baru ya kan. Dan terakhir ada The Maxwell Street Market Sebagai Muda, yang bukannya cuma di hari Minggu ya, sudahlah seperti ala-ala CFD begitu ya. Nah, untuk yang viral-viral selanjutnya, Sani masih punya nih Pak. Dulu zamannya Sani masih kecil, ini kalau diajak ke toko buku pastinya senengnya luar biasa. Membeli buku kesukaan itu pasti udah kayak aduh rezeki nomplok lah ya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya itu nggak banyak dirasakan oleh anak-anak zaman now, yang apa-apa gadget, dikit-dikit smartphone ya kan. Nah, inilah yang ngebikin ternyata semakin banyak toko buku itu tutup di Indonesia karena kurangnya minat membaca dan juga membeli buku yang konvensional, buku yang fisik seperti itu Pak. Ditambah lagi juga sudah ada banyak ya buku-buku digital, e-book seperti itu yang dirasa lebih praktis. Nah, kalau opini Pak Trio terkait maraknya toko yang tutup begitu, toko buku yang tutup ini seperti apa Pak? Baik, ya sebenarnya kita pun juga tidak menafikan bahwasanya kemajuan teknologi itu membawa imbas juga ya di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa dimudahkan dengan adanya teknologi informasi. Orang dulu kan nggak pernah membayangkan, cukup pegang HP, dia tidak perlu bawa uang, dia sudah bisa kemana-mana dan aman kayak gitu. Bahkan bayarnya sudah pakai e-wallet, kemudian tinggal pesan, tipu mau makanan, mau gojek, mau transportasi dan sebagainya. Bahkan juga untuk kebutuhan buku. Nah, yang khusus yang seperti ini ya memang juga harus didorong ya, sekali lagi memang kita juga berharap pemerintah itu bisa melindungi, memproteksi. Artinya ya juga para pedagang ataupun para pelaku usaha di sini itu juga harus bisa menyesuaikan, beradaptasi gitu. Contohnya seperti koran ya, seperti Radar Malang pasti jauh sekali sekarang ya. Oplah dia dulu dengan sekarang, tapi dia juga tidak kalah, dia mengakali, dia juga punya edisi online-nya. Nah, artinya dua hal ini juga tidak usah dinafikan, tapi tetap dikembangkan dua-duanya. Maka ada versi PDF atau versi online, ada versi ini. Dan hal ini kan kalau media itu sudah dilakukan oleh Tempo. Tempo kan majalahnya kan tidak yang secara PDF online kan tetap harus membayar ya. Yeah. Radar Malang juga begitu, atau Jawa Pos, Malang Posko. Kita bisa urunan berlangganan digital ya, tapi memang membayar. Artinya ini perlu para pelaku usaha ya, baik produsen, penerbit ya atau pencetak buku itu juga bisa dia mengikuti perkembangan zaman teknologi. Artinya dia punya edisi online, ada edisi fisik ya, sehingga dua-duanya bisa tetap terjangkau. Kalau enggak ya akan habis itu, tergerus. Yang siap menghadapi zaman itulah yang nantinya yang menjadi pemenangan begitu. Terlepas memang harus hadir pemerintah di dalam regulatornya sehingga bisa melindungi semua pelaku usaha. Demikian Pak. Baik, harus siap dengan segala perubahan, harus siap dengan segala inovasi, begitu ya Pak Tri ya. Kalau tanggapan dari Pak Komara ini seperti apa Pak? Banyak toko buku yang tutup, waduh. Ini
Jadi memang perubahan teknologi ya, perubahan teknologi ini memang membawa dampak yang sangat besar. Termasuk angkutan itu pun sudah mulai seperti itu. Dan sekarang ini buku ini juga gitu. Kalau saya ingat dulu waktu saya sekolah itu boleh buku jangan ngelih. Susah mencari buku. Bahkan kita dapat buku waktu di SMA itu dari kakak kelas kita. Lungsuran ya Pak ya? Iya, lungsuran. Iya. Itu sewenang kita punya itu, seperti itu. Nah, dengan proses-proses seperti itu, dengan kemajuan bangsa kita, bukan berarti masyarakat kita tidak suka buku. Tidak, justru mereka sekarang ini lebih suka buku, tetapi yang mudah dicari. Nah, itu jawabannya. Teknologi yang sekarang ini mendukung kegiatan itu. Saya di rumah aja buka buku melalui HP atau melalui komputer sudah. Beres. Nggak perlu saya harus keluar. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah seperti yang sampaikan Pak Tri tadi, regulasi pemerintah ini harus mendukung. Ya apa caranya? Nah, yang berpikir secara umum ini kan pemerintah, bukan kita nih, yang dalam arti bahwa ya apa ini supaya pengusaha buku ini tetap aman. Nah, terus yang masyarakat membutuhkan juga mudah tersampaikan. Kenapa? Teknologi ini tidak bisa dibentuk. Tidak bisa. Harus siap pokoknya. Iya, perubahan yang sangat mendadak dan cepat. Apalagi seperti sekarang ini. Tidak bisa. Jadi harus betul-betul harus pengusahanya. Saya pengusaha apapun ini harus siap menghadapi. Kalau terpaksa mereka harus bagaimana, harus bertindak begini, ya harus mengikuti. Kalau enggak, ketinggalan sudah. Seperti itu. Nah, masyarakat yang seperti yang saya sampaikan tadi, berarti masyarakat ini harus betul-betul ada edukasi. Ya apa ini juga harus kita berpikir kebutuhan bahwa teknologi membutuhkan, tetapi saya juga harus mendukung kegiatan yang pemerintah dan masyarakat yang ada. Ini harus betul-betul kita pahamkan. Berarti untuk zaman now, zaman sekarang ini Pak, sudah tidak harus ya Pak untuk kita membaca buku konvensional atau seperti apa? Bisa, boleh. Saya masih banyak buku-buku seperti itu. Bahkan mungkin yang saya karena saya juga ada printer di rumah, tak printer ya apa kalau boleh. Karena sudah terbiasa baca buku konvensional mungkin ya Pak ya. Jadi melalui di komputer kalau mungkin cuplikan ya. Tetapi kalau saya harus menganalisa itu harus baca buku. Harus di stabilo kalau saya zaman dulu Pak. Makanya dari maksudnya membaca sesuatu dengan cermat gitu ya. Kalau di komputer kita tidak terbiasa. Dulu itu kita biasa baca buku dengan model itu ya. Jadi kalau kita menganalisa harus berhadapan dengan ini. Aturan-aturan misalkan gitu. Saya buka. Jadi saya tidak melalui komputer. Di komputer kadang-kadang terlewat. Meripat ini kan kalah. Iya. Terlalu nyentrong kadang Pak. Ya, jadi dari buku itu. Jadi memang tidak mesti harus. Tergantung ya. Tetapi ini adalah teknologi yang saya tidak akan bisa lepas. Dan memang semua termasuk pengusaha harus menghadapi, itu maksud saya. Baik. Nah, kalau dari Pak Tri sendiri, menurut Bapak masih harus nggak sih Pak di zaman sekarang ini kita baca buku konvensional? Kan sudah ada banyak nih e-book, buku digital. Pilihan ya, artinya kan orang sesuai dengan kenyamanan. Mau buku mau baca yang fisik ya maupun yang digital gitu ya, harapannya dua-dua tetap dikembangkan tapi tetap harus mengikuti perkembangan karena buktinya pun kan masih banyak saat ini koran yang masih cetak ya, dan walaupun offline-nya mungkin banyak menurun, terus yang online yang PDF ataupun yang digital juga banyak gitu. Tapi seiring perjalanan waktu segmen penduduk itu ya pasti kecenderungan terutama bagi penduduk yang Gen Z ya, atau yang generasi milenial ke atas ya, yang ini mereka akan cari yang praktis gitu. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh yang nggak marem kalau nggak baca buku. Saya pun masih nggak marem kalau bukunya di awang-awang. Sehingga dia tetap membutuhkan yang fisik kan gitu.
Baik, jadi itu semua pilihan sebagai muda. Kamu pilih dia atau dia yang lainnya. Baik, jadi di Indonesia ini ternyata memang sudah banyak beberapa toko buku yang tutup, seperti Gunung Agung selama 70 tahun berakhir di tahun 2023. Kemudian ada Books and Beyond 15 tahun akhirnya tutup. Toga Mas di Solo ini juga tutup selama 14 tahun, tapi ada 9 cabang yang masih beroperasi begitu. Kemudian juga ada Kinokuniya 22 tahun ini juga akhirnya harus tutup. Dan bapak-bapak sekalian, ini ternyata ada salah satu alasan toko buku tutup ini adalah minimnya ruang dan juga aktivitas untuk membicarakan buku. Nah, di sini Sandi jadi tertarik. Kira-kira bagaimana Pak solusi untuk ini menggencarkan kembali ruang dan juga aktivitas untuk generasi muda agar lebih aware, agar lebih tertarik lagi untuk membaca buku? Dari Pak Tri, silakan Pak. Ya, artinya kita ya tetap harus ya bisa itu tadi menyesuaikan dengan kondisi zaman ya. Jangan sampai pun kita ibaratnya tidak bisa mengikuti yang begitu. Karena pasti sekarang atau tidak, cepat atau lambat ya, era digitalisasi itu tinggi. Makanya juga pentingnya ya baik itu didukung oleh pemerintah maupun para penerbit berkumpul ya untuk merumuskan kira-kira seperti apa strateginya untuk ibaratnya mensosialisasikan ini narasi literasi digital ya bagi masyarakat gitu. Itu yang harus gitu, karena kecenderungan kita ini kan juga masyarakat itu dalam menangkap berita pun sekarang kan model newsnya kan sudah beda-beda nih. Ada berita sekarang kan tidak menarik kalau cuma hanya sekedar tulisan, pinginnya kan ada gambar. Terus tidak terlalu banyak-banyak gitu, singkat aja. Simple-simple saja. Anak muda ini bagaimana? Karena seperti itu. Ya, itu perlu kan penyesuaian, terus edukasi ya, harapannya tetap nantinya masyarakat kita pun ya tetap menggandrungi buku begitu. Baik, harapannya agar generasi muda tetap cinta dengan buku, karena buku adalah jendela dunia, mau itu buku digital, mau itu buku konvensional, sama saja. Dan terakhir mungkin dari Pak Komara, bagaimana Pak solusinya agar generasi muda lebih perhatian lagi, lebih cinta lagi terhadap membaca buku? Jadi membaca buku ini kan ada sebuah kebutuhan, dalam arti kebutuhan seni, kebutuhan dari ilmu dan seterusnya. Nah, kita harus tahu, kita harus memancing masyarakat. Kalau dulu tuh orang suka membaca itu waktu zaman kuno, zaman SMA atau apa. Bukan teknologi yang dipakai, tetapi puisi, pengarang-pengarang cerita, cerpen, semacam itu yang mereka tampilkan saat itu, sehingga banyak orang yang senang baca. Akhirnya meskipun ilmu pun akhirnya mereka juga mesti duwe bukunya dan bisa berusaha untuk membaca. Nah, sekarang pun juga demikian, kita harus tahu ya apa sekarang musimnya sekarang ini. Ayo ditingkatkan, dikembalikan lagi mereka untuk bisa mau membaca. Loh, sebenarnya itu masyarakat ini masih tetap suka membaca, meskipun sekarang masih pakai e-book. Terbukti dengan saya, teknologi yang sekarang ini di perguruan tinggi sudah mulai ada pendidikan tanpa tatap muka, harus seperti ini. Terus kursus pun tanpa tatap muka sudah mulai ada. Sama kan ini juga sistem ya, membaca sama dengan menampilkan gambar. Ini kan juga membaca kita. Oh, diterangkan, dibaca dan dia, bukan di bukunya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang harus betul-betul kita tingkatkan ke mereka. Jadi bukan berarti bangsa kita tidak suka, tidak. Sekarang ini masih justru mereka mencari seperti yang saya sampaikan tadi, mencari gampang ya opo. Aku butuh iki ya opo gak kadoan. Seperti itu. Nah, sama. Nah, seni membacanya, seni membaca ini yang harus kita tingkat kita cari. Untuk Kota Malang ini ya opo, misalkan sukanya apa?
ayo dibalik misalkan buku ya, ayo kita tampilkan, melihat minat begitu. Iya, kita tampilkan lagi supaya mereka mau lagi misalkan seperti itu. Baik, nah semoga nanti solusinya ini bisa diterapkan ya sebagai mudah untuk kamu yang mungkin punya komunitas membaca. Semoga semakin banyak juga ruang dan juga aktivitas untuk kita semakin cinta dan juga membudayakan membaca buku untuk Indonesia yang lebih maju pastinya. Nah kali ini kita akan mendengarkan dari hati ke hati Pak Komara dan juga Pak Trio. Kita akan mendengarkan program kerja dari masing-masing partai yang ini cocok begitu, yang anak muda banget begitu Pak. Kira-kira ada nggak dari Pak Komara dulu, dari Partai Perindo? Okay. Kami lebih ditekankan di UMKM, karena program kami kan untuk Indonesia sejahtera di Partai Perindo ini. Jadi tidak hanya dari sisi ekonomi yang kita tingkatkan, namanya sejahtera ini kan bagaimana kita bisa menggayuh ini dengan mudah. Misalkan kita cari buku itu ada. Terus kita butuh beras untuk masakan di rumah, beras itu apa? Terus bagaimana proses untuk peningkatan ekonomi, bagaimana meningkatkan ekonomi kita, ini juga yang menjadi pembahasan di kami. Jadi UMKM harus kita tingkatkan untuk di Partai Perindo seperti itu. Kita punya ada, dan kementeri kita juga ada di Parekraf seperti itu, sehingga link kita nantinya kita berusaha untuk, jika saya dari Partai Perindo ini nanti pada posisi yang sudah bisa masuk di dalam sistem, kita akan memberikan masukan bagaimana proses-proses untuk menuju ke kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi maupun dari sisi produk. Baik, untuk kamu yang mungkin mau belajar bagaimana berwirausaha, kemudian bagaimana maintain UMKM, bisa nih untuk join program kerja dari Partai Perindo begitu ya Pak ya. Dan pastinya untuk kamu yang juga penasaran kira-kira ada program kerja apa nih yang cocok untuk generasi muda Malang Raya, khususnya dari Partai PKS, silakan Pak Trio. Jadi kita sangat concern juga ya menggarap pemuda, karena negara kita ini kan juga akan mengalami bonus demografi. Artinya pemuda itu juga harus terlibat. Pemuda tidak boleh apatis atau pemilih pemula. Bangsanya legislatif, eksekutif ataupun rekrutmen untuk calon pemimpin itu adanya di partai politik. Sehingga mereka pun juga harus ambil bagian. Ya, program-program yang kita lakukan, salah satunya adalah kita melakukan pendidikan politik ya buat anak-anak muda dengan berbagai tema, baik tentang ya, politik sendiri, kemudian tentang sejarah negara, sejarah bangsa, kemudian juga perkembangan politik di Indonesia membandingkan dengan juga di dunia, termasuk masalah kesejahteraan dan juga masalah ya, bagaimana membantu para generasi muda itu juga ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kita di PD itu kan juga ada bidang yang berkaitan dengan pelaku usaha itu di bidang pembinaan dan jaringan usaha. Nah, itu sudah banyak kita melibatkan para pemuda untuk ikut terlibat ya, baik dari pembinaan, pendampingan maupun melakukan studi banding untuk belajar kepada yang expert yang sudah berhasil ya. Karena pendekatan kita pun kan gini, masyarakat itu kan akan sangat mudah ketika dibantu dia dicarikan solusi masalah ekonominya kan gitu. Nah, sehingga ya sebisa mungkin kita juga mengarah agar anak generasi muda itu ya memiliki kemampuan ataupun didampingi, dibantu agar dia itu mau memulai usaha sendiri kan gitu ya. Karena harapannya dari situlah dia nanti secara perlahan ya kan merintis dari startup sampai bisa sukses kan. Dan itu sudah kita lakukan sejak beberapa tahun di awal periode kepengurusan kita di tahun 2020 sampai 2025 ini gitu Mbak. Baik, jadi untuk kamu yang ingin belajar lebih lanjut terkait bagaimana itu ilmu politik, kemudian agar tidak apatis, boleh nih sebagai muda, kamu tinggal pilih program kerja dari siapa yang kamu suka. Nah, kali ini boleh diajak untuk terakhir kalinya Pak Komara dan juga Pak Trio, ajak untuk generasi muda ini melek politik dan juga untuk merayakan pesta demokrasi yang akan segera datang di tahun depan. Silakan dari Pak Komara terlebih dahulu.
saudara-saudara para muda maupun warga Kota Malang, mari kita sukseskan pemilu 2024, karena dengan suksesnya pemilu berarti kita melakukan redemokrasi bersama-sama. Saya kira mungkin itu saja. Baik, singkat, padat, dan pastinya ya sebagai muda kita semua ingin kamu untuk merayakan pesta demokrasi. Jangan golput. Silakan dari Pak Trio. Ya, kita berpesan kepada para generasi muda agar tidak apatis, harus ikut terlibat di dalam setiap proses demokrasi, karena di sini pergiliran kekuasaan yang legal kan tidak seperti itu, sehingga siapapun itu kan boleh menjadi calon yang dia bisa dipilih, baik itu menjadi legislatif maupun nanti menjadi wali kota. Ya, kita berharap para pemuda itu bisa terlibat aktif, mengisi pos-pos penting di dalam pemerintahan ini, karena mereka lah nanti yang akan meneruskan perjuangan dari founding father-nya, dan mereka lah yang nantinya bisa membawa negara ini supaya lebih baik lagi, gitu Mbak. Baik, semoga harapan-harapan ini nanti juga bisa terlaksana dengan baik, terkabulkan. Dan terima kasih untuk Pak Komara dan juga Pak Trio, perwakilan dari Partai Perindo Kota Malang dan juga perwakilan dari Partai PKS Kota Malang. Terima kasih atas kedatangannya, senang sekali. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan tas ISB Muda, pastikan kamu stay tune terus di podcast kesayangan kamu, KPO Kalimaya Podcast UASI. Kalimaya Baskara.